Mari kita akan langsung masuk firman Tuhan sore hari ini. Kita akan langsung buka di Roma pasal yang pertama. Injil Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan 6. Ada di situ, Do. Injil Roma pasal yang pertama, ayat 5 dan 6. Ini terlalu jauh di situ, ini aja. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, saya tertarik dengan ayat ini di bagian ayat yang kelima, kata-kata supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kita tahu, kita udah kenal Tuhan cukup lama gitu ya. Kita udah dipanggil Tuhan cukup lah waktunya. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang percaya gitu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Dia, kita tahu bahwa enggak cukup cuma sekedar percaya itu diucapkan di bibir kita, di mulut kita. Ya, ketika engkau mengaku bahwa kita percaya sama Tuhan, maka wajib hukumnya gitu ya adalah taat. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang sebuah ketaatan. Kalau saya tulis di situ adalah ada paradigma yang baru tentang ketaatan. Kenapa saya kasih paradigma adalah pandangan yang baru tentang ketaatan? Karena ada beberapa hal yang saya temui gitu. Kalau teman-teman, anak-anak atau siapapun, ada beberapa orang yang berkata, nek suruh taat itu susah, suruh taat itu abot, suruh taat itu angel. Nah, kita akan belajar ini supaya kita nggak punya pandangan yang salah tentang sebuah ketaatan. Ya, penting untuk kita bisa tahu. Kalau tadi di Roma katakan supaya mereka yang percaya dan taat. Kita harus menjadi percaya dan taat. Ya, ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau harus percaya, engkau juga harus taat. Ini wajib, tidak bisa ditawar. Nah, kalau kita mau lihat, saya mau kasih contoh-contoh. Kalau tadi saya katakan untuk jadi taat itu susah, benar atau enggak? Menurut Anda untuk taat gampang atau susah? Susah ya. Nah, kita akan lihat dari beberapa contoh di kitab. Apakah benar sih perintahnya Tuhan? Percaya, kamu pokoknya percaya perintahku, lakukan. Itu gampang atau enggak? Kita akan lihat. Gitu ya. Ada beberapa contoh yang saya mau katakan. Sebelumnya kita buka di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ketiga tuh. Yang kemarin itu ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti wajib kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bagian kedua, perintahnya itu enggak berat. Ya. Loh, kok bertentangan? Tadi kalau kita renungkan untuk taat sama perintah Tuhan itu abot, angel, berat. Tapi firman Tuhan katakan perintah Tuhan itu enggak berat. Kalau enggak berat berarti harusnya mudah untuk kita lakukan. Ya, mudah untuk kita bisa lakukan sebenarnya. Karena perintahnya enggak berat. Tapi ini yang seringkali jadi jebakan gitu ya, jebakan maut apalah untuk kita semua. Kita seringkali, setiap kali kita bangun pagi, kemarin saya katakan, setiap kita akan selalu diperhadapkan dengan namanya pilihan. Pilihan untuk kita mau taat atau pilihan untuk kita enggak taat. Ya, pilihan itu ada. Dan kemarin saya katakan untuk taat itu adalah sebuah pilihan yang harusnya engkau ambil. Nah, kita akan pelajari kenapa kok sebagian orang ngomong ketaatan itu berat. Apakah benar ketaatan sama Tuhan, sama perintah Tuhan itu berat? Nggak usah dibuka semua, nanti dicatat, dibaca sendiri ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21 ini cerita tentang bangsa Israel ketika sudah keluar dari tanah Mesir, di depan diperhadapkan dengan laut Teberau. Ya, Lukas Keluaran 14 dikatakan di ayat yang ke-15, Tuhan itu ngomong sama Musa, ngapain sih kamu berseru-seru? Gitu ya, kalau dibaca, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya, ketika saya coba baca lagi, nanti dibaca sendiri di ayat habis ini ya, di rumah masing-masing.
Kasarannya seperti ini loh kalau tak renung-renungkan. Ketika Musa berseru terus sama Tuhan, Tuhan gimana ini di depan ada laut gimana? Tuhan ngomong, ngapain kamu ngomong terus? Ngapain kamu berseru tuh sama dengan doa? Nggak usah doa terus, sekarang jalan kamu, berangkat. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca lagi di ayat berikutnya, ayat terusnya, waktu Musa berseru Tuhan ngomong, udah sekarang berangkat, jalan gitu ya. Apa sih yang Tuhan suruh sama Musa? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Nek menurut Anda kira-kira jadi Musa, ketika Musa ngomong Tuhan ya apa ki, Tuhan ya apa ki, Tuhan ngomong wes diam, jalan. Menurut Anda kira-kira masuk akal apa enggak? Berat apa enggak sih buat jalan, buat maju? Tuhan cuma ngomong angkat tongkatmu. Kira-kira kalau kita jadi Musa, ngangkat tongkat itu berat enggak? Cuma suruh angkat tongkat, suruh gini, no, gini loh, suruh gini. Masuk akal enggak? Berat enggak? Tak pikir-pikir sebenarnya ngangkat tongkat enggak berat. Enggak berat. Oh Tuhan enggak suruh seberangan laut, cari bikin kapal. Tuhan enggak nyuruh gitu loh. Tuhan cuma suruh angkat tongkatmu. Abot enggak sih? Enggak berat. Ya. Menurut saya cuma angkat tongkat enggak berat. Kita akan lihat lagi contoh berikutnya. Nanti kita lihat di kitab Yosua pasal yang kedua. Saya enggak baca lagi tentang tembok Yeriko. Ketika orang Israel diperhadapkan dengan tembok Yeriko, tembok yang sangat tinggi, ya, tembok yang sangat, ini benteng yang luar biasa bagi orang Israel. Tuhan ngomong sama Yosua, kamu kelilingi tembok itu setiap hari sekali. Nanti di hari terakhir kamu kelilingi 7 kali, baru tiup itu sangkakala, nafiri. Kamu bersorak-sorai, tembok itu rontok, tombok itu hancur. Nah, bayangkan aja kalau Anda kira-kira jadi Yosua, puterono tok, puteri tok. Abot enggak? Berat enggak untuk muteri tembok Yeriko? Beratnya di mana? Kalau ada yang ngomong berat sih, beratnya di mana coba? Apakah mereka susah cuma jalan ngeliling muter, anggap aja jalan sehat. Setiap hari sekali, nanti hari terakhir 7 kali baru bersorak. Menurut saya itu enggak berat. Ketika saya renungkan lagi, Tuhan enggak nyuruh aneh-aneh. Tuhan enggak nyuruh yang berat-berat yang enggak bisa mereka lakukan. Tuhan bahkan enggak minta yang aneh-aneh yang kayaknya mustahil untuk mereka kerjakan. Enggak ya. Tuhan cuma ngomong puteri. Ya. Jadi menurut saya enggak berat. Contoh lagi, next, 2 Raja-Raja 4 tuh. Masih ingat cerita tentang janda yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia banyak hutang, dia datang sama Elisa, tolong aku, ini gimana, aku nggak bisa bayar hutang, aku cuma punya ini loh, minyak sedikit, sebuli-buli lah anggap. Apa yang dikatakan Elisa di 2 Raja-Raja 4 itu? Sekarang kamu pulang, pinjem, ya, pinjemin bejana-bejana kosong dari tonggomu, terserah wis dari mana-mana, kumpulkan itu sebanyak mungkin. Nanti setelah itu kamu masuk kamarmu, suntuk itu. Kira-kira menurut Anda, bayangin aja, pinjam sebuah bejana kosong dari setiap orang, berat apa enggak? Enggak berat ya. Tuhan cuma, Elisa ngomong pinjam bejana, pinjam, kumpulkan sebanyak mungkin. Dan di cerita itu janda ini melakukan, minyaknya nggak habis-habis terus. Ya, tak pikir-pikir nggak berat loh sebenarnya perintahnya, cuma pinjam bejana. Elisa nggak ngomong, kamu cari apa, kamu tanam apa dulu, kamu jual apa, enggak. Dari minyak yang sedikit, dari modalnya dia yang kecil. Kalau kita lihat cerita itu, Tuhan memelihara luar biasa. Ya. Dari beberapa contoh Israel, Yeriko, janda, berat nggak kira-kira apa yang Tuhan perintahkan? Enggak ya? Menurut saya nggak berat sebenarnya. Tapi kenapa seringkali kita di otak pikiran kita ngomong setiap kali kamu mau melakukan perintah Tuhan itu berat? Karena iblis yang mengintimidasi di pikiranmu dan berkata, aduh susah, angel. Contoh lainnya di 2 Raja-Raja 5, saya nggak akan buka, Anda catat sendiri. Cerita tentang Naaman.
Naaman pingin sembuh karena dia sakit kusta. Ketika dia menghadap Nabi ini, dia ngomong apa? Mbok di dijamah, mbok di apalah, terserah menurutmu, disebul kayak. Enggak loh. Perintahnya di situ dengan jelas, mandi di Sungai Yordan, tenggelamkan dirimu di sana 7 kali. Kalau Anda baca nanti di 2 Raja-Raja 5, Naaman ngomong, ki percuma aku datang jauh-jauh cuma disuruh mandi di Sungai Yordan. Ya. Untung ada seorang bujangnya ngomong, oh nggak berat loh, nggak susah kan, cuma mandi, kamu sudah jauh-jauh, lakukan aja. Dan dia sembuh. Ya. Kalau bayangkan aja kalau kita sakit, yang pernah ke dukun dukun jurunya apa kira-kira? Cari pitik yang hitam atau cari kembang 7 rupa atau apalah, saya nggak tahu. Pasti kan permintaannya dukun itu banyak, angel dan jelimet. Nggak boleh mandi atau mandi tengah malam atau apalah dan sebagainya. Tapi perintah Tuhan ya nggak akan seribet itu. Elisa cuma ngomong, mandi, masuk, tenggelamkan dirimu di Sungai Yordan. Apa susahnya mandi sih? Ya, lainnya lagi, Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Ini tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, zamannya Yesus. Masih ingat cerita tentang perjanjian perkawinan di Kana ketika Yesus diundang di sana, ada seorang yang mengadakan perkawinan, kemudian ternyata anggurnya hampir habis. Maria datang sama Yesus, tulungan iki, tulungan, mau habis. Tapi kalau Anda baca di Yohanes pasal yang kelima ayat yang keberapa, 5 mungkin, Maria ngomong sama para pelayan, nanti apapun yang dia suruh kamu lakuin aja. Apapun yang Yesus suruh sama kamu, kerjakan itu. Apakah itu namanya bukan taat? Kira-kira menurut Anda susah nggak apa yang Yesus suruh di ayat itu? Yesus suruh ini penuhi semua tempayan ini, penuhi. Ngisi gentong sampai penuh dengan air, susah apa enggak? Enggak ya? Benar nggak susah? Sekarang Anda sepakat bahwa apa yang Tuhan perintahkan nggak susah? Kok tadi kita ngomong yang Tuhan perintahkan susah ya, abot angel, pol. Tapi beberapa contoh di Alkitab mengatakan bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu enggak berat, masuk akal, bisa kamu lakukan, dan kamu mampu untuk melakukannya. Pelayan tuh ngisi gentong sampai penuh, kemudian nanti kalau Anda baca lagi, Yesus ngomong, cedoken, kasih ke pemimpinnya, pemimpin pesta. Kira-kira kalau Anda jadi pelayannya mesti ngomong, ih ngawur iki banyu diciduk dikasih no. Pada saat dia nyeduk, saya bayangin aja nyeduk, iki mesti ketok, masih sama dia dideloki, ih gemeter, loh iki sik banyu ya. Sesaat setelah air dalam ceduk itu masuk ke mulut, berubah jadi anggur. Ya. Angel nggak kira-kira untuk melakukan itu, isi tempayan dengan air, ceduk kasih no. Nggak susah sebenarnya. Contoh lagi, ya contoh-contoh perjanjian baru, Lukas pasal yang kelima tentang Petrus. Petrus gagal mencari ikan sudah sepanjang malam, terus Yesus ngomong, ayo sekarang kembali kamu, tebarkan lagi jalamu ke tempat yang dalam, ayo balik. Di ayat itu Petrus sempat ngomong, guru, sudah sepanjang malam aku cari iwak, nggak iso, nggak ada, percuma gitu loh kasarannya. Aku tuh sudah pengalaman sepanjang malam cari ikan tuh memang malam nggak ada hasilnya. Tapi dikatakan, tetapi karena engkau yang suruh, oke aku berangkat. Karena kamu yang suruh aku, meskipun kayaknya otakku nggak iso, nggak masuk akal, tak kerjain. Anda lihat hasilnya, Petrus menangkap atau gagal? Dia berhasil menangkap ikan. Apakah yang Yesus suruh berat untuk Petrus? Balik lagi ke tempat yang tadi kamu cari ikan. Seringkali kok dalam otak kita, aduh percuma aku sudah ngerjain ini, kemarin tak kerjain dengan cara yang kayak gini, nggak iso, nggak masuk akal, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Tapi Yesus ngomong balik, lakukan lagi. Petrus lakukan itu lagi. Contoh yang terakhir, kemarin yang kita bahas Yohanes 11 tentang Lazarus yang dibangkitkan. Apa yang diperintahkan Yesus? Buka itu batunya. Berat nggak kira-kira bagi mereka untuk ngangkat itu batu? Enggak loh. Ya,
Nggak berat loh sebenarnya. Kalau kita tahu sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan itu nggak berat. Ketika saya baca semua, iya benar. 1 Yohanes 5:3 tadi katakan, perintahku nggak berat. Iya, sebenarnya semua apa yang Tuhan perintahkan itu nggak berat. Tapi otak pikiran kita, daging kita seringkali ngomong abot. Apa yang Tuhan perintahkan aku nggak bisa, enggak dan sebagainya terus. Ya. Kita mau belajar gitu ya, buka dengan contoh, belajar perlahan-lahan. Setiap apa yang tadi kita utarakan dari contoh-contoh bangsa Israel, janda minyak itu, ya, semua mengalami yang namanya mujizat. Mereka mengalami yang namanya keajaiban Tuhan, pemulihan dan sebagainya. Tapi sebelum itu semua terjadi, ada bagian yang harus mereka kerjakan, yaitu saya katakan melakukan apa yang Tuhan suruh atau taat. Jadi ketaatan itu adalah kunci untuk engkau bisa mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Ketaatan adalah syarat mutlak, enggak bisa ditawar, untuk engkau bisa melihat keajaiban itu, mujizat, pemulihan, kesembuhan dan sebagainya. Semakin lama engkau berlama-lama untuk percuma taat, berlama-lama untuk taat, enggak usah taat sekarang, nanti aja minggu depan ben, maka semakin lama juga engkau untuk bisa melihat perkara ajaib. Ya, jadi taat ini wajib, karena itu kunci untuk kita bisa melihat yang namanya mujizat. Kalau tadi kita lihat kisah Lazarus yang dibangkitkan, Alkitab mencatat dia sudah 4 hari mati di dalam kubur. Ketika saya baca-baca, Yesus pernah membangkitkan orang, bukan cuma Lazarus, ada beberapa orang janda Nain, pemuda Nain. Tapi begitu anak ini mati langsung dibangkitkan, nggak disimpan beberapa hari. Lazarus ini kasus yang kalau saya ngomong cukup lama, cukup berat dibanding yang lain. Tapi toh ternyata nggak berat buat Yesus, nggak susah buat Tuhan untuk bisa melakukan yang secara akal jasmani manusia berat. Kita tahu nggak ada yang mustahil buat Tuhan. 4 hari Lazarus mati, kayaknya terlambat secara otak pikiran kita, terlambat, telat, nggak bisa. Tapi Tuhan ngomong bisa. Tuhan ngomong bisa. Kalau Anda baca Yohanes 11, Marta sudah ngomong percuma Tuhan, sudah bau ini. Tuhan ngomong kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kita mungkin percaya, tapi seringkali kita gagal untuk kita bisa taat. Kita percaya ketika kita dengar firman Tuhan, kamu akan dipulihkan, aku percaya Tuhan, amin. Kamu akan diberkati, aku percaya Tuhan, amin. Tapi kita lupa bahwa Tuhan juga ada satu perintah lainnya, kerjakan itu. Ya. Angel, abot, nggak bisa. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat ketaatan itu jadi berat? Ini kemarin ditanyakan, kok katanya taat itu perintahku nggak berat, tapi ternyata kenyataannya berat untuk kita manusia. Amsal 3 ayat 5 itu jawabannya. Amsal 3 ayat 5 katakan, ayat yang kemarin kita bahas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan ini komanya ini, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi sebenarnya yang menjadi penghambat untuk kita ini berat atau enggak, ini kita loh, pengertian kita, otak pikiran kita, itu yang membuat kita jadi ngomong abot ya. Iya susah ya memang, melakukan perintah Tuhan itu berat. Pengertianmu lah yang menghambat engkau untuk nggak bisa taat. Firman katakan jangan bersandar sama pengertianmu. Sekarang kita balik tadi, kalau Musa, Tuhan ngomong angkat tongkatmu, Musa akan mikir, apa hubungannya tongkat ambil laut di depan Tuhan? Nggak iso. Jadi nggak mujizatnya, nggak jadi. Kalau tembok Yeriko kamu puteri, Yosua ngomong loh Tuhan, Yosua masih ngeyel, tembok segini gedenya cuma diputeri buat apa? Buang-buang waktu, capek, sia-sia. Lebih baik kan kita cari apa cara bom kek. Kalau pakai pengertian otak manusia nggak masuk akal.
Janda yang punya minyak tadi dikatakan, kumpulkan bejana kosong. Dia pasti mikir, gaya apa bejana? Aku butuhnya minyak, aku butuhnya uang, bukan bejana kosong. Soalnya enggak? Pengertian otak kita ini yang membuat kita jadi enggak bisa taat, sehingga kita ngomong berat. Ya. Apalagi Naaman, kalau Naaman kayak buat mandi tok di Sungai Yordan ngapain jauh-jauh? Loh aku kan pinginnya mbok dijama apa disebul kayak atau di apalah. Loh cuma disuruh mandi loh. Pengertian kita pasti ngomong, aku jauh-jauh datang ke sini mau sembuh, periksaan kayak temui kayak doakan jamah, enggak suruh pulang mandi. Enggak bisa. Pengertian otak Naaman pasti juga enggak mungkin. Untungnya ada bujang yang ngomong, kenapa sih susah? Mau cuma mandi, lakukan aja. Terus pelayan di perkawinan Kana isi tempayan kosong. Kalau mereka pakai otak mereka, pengertian mereka, pasti mereka ngomong, ya apa sih wong iki? Anggur sama air itu beda, nggak masuk akal. Kalau aku disuruh cedok ini air di dalam tempayan tak kasih ke pelayan, nanti habislah riwayatku, mati aku nanti. Petrus, bahkan Injil Lukas tadi ngomong dengan jelas loh. Petrus ngomong dengan jelas, sudah sepanjang malam loh Tuhan, sepanjang malam gak iso, gak ada hasil, tapi karena kamu yang suruh aku lakuin. Kalau Petrus pakai pengertiannya sendiri, kalau Petrus mengandalkan otaknya sendiri, dan dia ngomong wis gak usah lah, kesel percuma, dia gak akan lihat mujizat. Ya, jadi yang jelas ya, perintah Tuhan itu nggak berat, tapi yang sering kali membuat kita ngomong berat itu adalah pengertianmu sendiri, pikiran kita sendiri. Kalau kamu percaya sama Tuhan, jangan pakai ini, tapi ikuti apa yang Tuhan mau. Ya, lakukan aja apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang akan kita cek sekarang. Kira-kira sering nggak kita gagal untuk melakukan ketaatan? Cek jawab dalam diri masing-masing. Apakah selama ini aku sering gagal untuk melakukan ketaatan karena bagiku ketaatan itu hal yang mustahil untuk aku bisa kerjakan? Nggak iso. Contoh paling gampang, kalau engkau disakiti seseorang atau siapapun lah, saudaramu, kemudian kau dengar di gereja ngomong ampuni, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri dan sebagainya. Otak pikiranmu pasti ngomong, enak aja ngomong ya, orang ini sudah tak ampuni berkali-kali, bikin ulah terus. Benar atau enggak? Firman jelas katakan ampuni dia. Pengertian kita ngomong, keenak men wong ki diampuni tok ya, biasa iki tuman dan sebagainya. Ya. Ini yang bikin kita gagal untuk kita bisa taat adalah pengertian kita, otak pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri. Karena setiap kali Tuhan kasih perintah, percayalah perintahnya itu enggak berat dan enggak susah, bahkan enggak akan mustahil untuk engkau bisa lakukan. Tuhan kita enggak aneh-aneh. Tuhan kita setiap kali dia kasih perintah, dia tahu kamu bisa untuk kekerjakan itu. Roma 12 ayat 2 saya enggak akan baca. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, gitu kan? Apa maksudnya? Iki lo berubah, paradigma kita berubah, pikiran kita berubah, karakter kita berubah. Ya, kalau kita tetap pakai pengertian kita, nggak iso, mustahil, nggak iso, kita nggak akan bisa melihat janji Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami apa yang Tuhan buat, mujizat dan sebagainya, nggak bisa. Karena otak kita ini cukup kecil. Otak manusia pengen segegam gini kali mungkin ya, kecil, terbatas. Kalau engkau mengenali Tuhan cuma sebatas genggaman tanganmu, otak ini kecil, ya di dalam otakmu Tuhan itu kecil. Tuhan itu nggak iso, mustahil. Apa bedanya Tuhan dengan engkau kalau begitu? Tuhan kita nggak bisa dibatasi dengan pengertian otak pikiran kita yang sempit, yang terbatas. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Jadi syaratnya supaya engkau bisa mengatakan bahwa perintah Tuhan itu enggak berat adalah ubah pengertianmu, ubah paradigmamu.
ubah pandanganmu tentang ketaatan itu. Ya. Apa yang harus kita ngerti? Bagaimana cara ngubahnya? Masih ingat Matius 7? Tuhan katakan, Yesus katakan ada 2 macam dasar. Buka aja tuh. Matius 7 ayat yang ke 20 berapa ya? 2 macam dasar. Ntar ini ayat Matius 7 ayat yang ke-24 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Anda tahu gambaran ini di sini ceritakan, sama-sama turun hujan badai, tapi rumah yang didirikan di atas batu bertahan, enggak kanyut, enggak hanyut, enggak kentir. Ya. Nih, ini yang harus kita ngerti. Orang-orang yang taat melakukan apa yang Tuhan mau, ya, dia masih mampu bertahan sampai pada akhirnya. Apa aja pengertian yang harus diubah, gitu ya. Di kita ngomong untuk bisa kita sepakat bahwa perintah Tuhan itu nggak berat, kita harus ubah ini, ubah pengertianmu. Ya, yang pertama, seringkali kita jadikan ketaatan itu jadi batasan, jadi beban buat kita. Sehingga kita ngomong abot, nggak iso, mengampuni sesama, nggak iso. Kita lebih seneng nyimpen dendam di dalam hati daripada kita, sorry ya, gengsi dong, ya kan? Kita jadikan itu beban. Padahal ketaatan itu bukan beban, tapi itu adalah sebuah rahasia untuk kita bisa dapat kekuatan. Kata Matius 7 katakan, kalau rumah didirikan di atas batu, masalah badai, hujan, sama, mereka mengalami semua. Tapi yang di atas batu ini bertahan, punya kekuatan. Kalau kita tahu doa itu penting, kita pasti tahu, kita sepakat doa itu penting nggak? Penting. Doa penting apa enggak Pak Sis? Penting. Penting ya doa ya, sepakat ya. Seberapa sering jawab sendirilah. Kita berdoa setiap kali kita punya masalah atau ketika kita nggak punya masalah. Kita tahu doa itu penting, tapi ketika masa sulit datang, seringkali kita nggak bisa berdoa. Karena ada yang ngomong kayak gini, aku nek sumpek susah, gak iso maca firman, gak iso berdoa, wis percuma wis. Terus apa yang kamu kerjakan? Nangis tok. Itu bukan jalan keluar. Jalan keluarmu ketika ada masa susah atau apapun itu, tekuk lututmu. Kamu tahu itu doa. Doa kayaknya memang gak ada hasilnya, tapi di tengah ketika engkau berdoa, Tuhan kasih engkau kekuatan, Tuhan kasih engkau jalan. Ya, Anda masih ingat ketika Yesus berdoa, Yesus takut akan alami apa yang nanti jalan salib terjadi. Peluhnya sampai jadi seperti tetesan darah. Dan Alkitab catat ketika Yesus berdoa, malaikat kasih dia kekuatan. Ya, jadi kita ngerti sekarang doa itu penting untuk kita. Ketaatan bukan jadi beban. Jangan terus kita beranggapan duh beban ya, mohon doa tok percuma, bosen aku dan sebagainya. Tapi ketaatan adalah sebuah rahasia untuk kita bisa kuat. Ya. Next, yang kedua, cara pandang lainnya yang harus diubah. Taat bukan cuma sebagai beban. Yang kedua bisa jadi kata orang gitu ya, taat itu jadi pembatasan. Suruh gini enggak boleh, enggak boleh. Kamu kan pelayan Tuhan, enggak boleh merokok, minum enggak boleh. Apalagi yang enggak boleh itu loh. Terus kita ngomong, aduh melok Tuhan kok soro ya. Jadi pelayan tambah soro meneh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, begini enggak boleh. Gitu kan? Susah ya. Batasan-batasan enggak boleh begini, enggak boleh begitu gitu ya. Ya, saya pikirin iya ya batasan ya. Tapi sebenarnya kenapa sih Tuhan kasih batasan-batasan itu? Kalau Anda pernah ke daerah Trawas atau perkenal daerah-daerah dataran tinggi, di pinggir jalan yang melok-belok gitu ada apa? Patok-patok ya. Ada patok-patok yang ditanam di pinggiran jalan yang begini-gini loh. Seandainya nggak ada patok-patok itu kira-kira gimana? Kalau aku medeni, menggok bablas iki.
Jadi patok-patok yang ditanam di pinggiran jalan yang berkelok-kelok itu jadi sebagai apa istilahnya, pengaman. Jadi pengaman supaya hati-hati. Bahkan kadang dikasih merah-merah apalah supaya kelihatan. Ya. Sebenarnya perintah Tuhan yang Tuhan kasih sama kita bukan cuma untuk membatasi kamu sebenarnya, tapi itu adalah pengaman. Ya, 1 Korintus 15 katakan tadi, pergaulan buruk. Hati-hati ya kalau berteman dengan orang-orang mabuk misalnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa dan sebagainya wis. Apa sih maksudnya Tuhan larang kayak gitu? Supaya engkau enggak terlibat lebih dalam, engkau masuk ke sana. Dibuka di Yohanes 5 tuh. Yohanes 5 tentang penyembuhan kolam Bethesda, ayat yang ke-14. Nih ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nanti dibaca sendiri. Ini cerita tentang 38 tahun orang ini lumpuh, enggak bisa sembuh. Terus dia minta tolong sama Yesus, sembuh. Kemudian Yesus ketemu lagi sama orang ini dan dia pesen, mulai sekarang ya nggak boleh ada lagi, jangan, hati-hati ya, gitu loh kasarannya. Kamu kan sembuh, jangan berbuat dosa lagi, hati-hati ya. Kira-kira menurut orang ki, misalnya saya bayang-bayangin aja, misalnya dulu dia berbuat dosa apa, zina atau apalah, saya nggak tahu. Jangan berbuat dosa lagi ya. Dia pasti tahu apa yang dia buat. Serang nih ngomong, oh kan aku sembuh, nggak apa-apa, balik meneh. Alkitab jelas mencatat supaya jangan terjadi sama kamu yang lebih buruk. Jadi sebenarnya Tuhan kasih batasan dengan perintahnya untuk mengamankan dirimu, supaya kamu nggak ngalami sesuatu yang lebih buruk lagi, sesuatu yang lebih nggak karuan lagi gitu loh. Ya, jangan pandang setiap perintah Tuhan itu jadi batasan. Ini seringkali anak muda biasanya, kalau pacaran yang sehat, nggak boleh free sex, gitu kan? Tapi trennya Anda lihatlah di tren di manalah. Trennya sekarang apa? Kumpul, kumpul PT, ya, biasa, ya kan? Alkitab katakan nggak boleh. Mungkin orang tuamu katakan ojo, apalagi pendetamu nggak boleh. Terus kamu ngomong, wah ini kan trennya sekarang kayak gini kok. Coba-coba dulu nggak cocok ya, nanti cari yang lain, gitu kan? Firman Tuhan itu untuk mengamankan sebenarnya, bukan untuk membatasi supaya aduh Pak Angelmen ya, enggak. Firman Tuhan itu jadi pengaman. Kalau engkau terjerumus, ibarat kita naik tikungan yang kayak gini nggak ada pengamannya, kita keterjerumus masuk, sakit semua, lebih parah. Ya, iblis seringkali kasih pengertian dalam otak pikiran kita, loh kan ini enak loh ini, ngawur aja, ya kan? Iblis yang tanamkan itu dalam pikiranmu. Kok angel men dadi Kristen, nggak apa-apa sekali-kali nyoba ini loh. Anda tahu di Yohanes apa ketika iblis datang, apa yang dia kerjakan? Apakah iblis bisa kasih engkau damai sejahtera, keselamatan? Enggak. Iblis datang cuma untuk mencuri, apalagi membunuh, membinasakan. Jadi kamu harus tahu, setiap kali iblis mengintimidasi untuk engkau membuat sebuah pilihan taat atau enggak, tengking ini, aku tetap harus taat. Karena apa yang Tuhan suruh enggak berat, apa yang Tuhan perintahkan masuk akal, bisa aku kerjakan. Ya, contoh paling gampang, masih ingat cerita tentang Daud ketika dia lihat orang mandi, Batseba mandi, cantik. Daud kira-kira tahu nggak perintah firman Tuhan? Tahu. Wih, cantik. Kalau lihat ya udah, namanya manusia loh. Ya, tapi dia terusin. Enak gitu kayak terus dia pingin panggil itu. Ya. Apa akibatnya? Bukan cuma Daud melanggar sebuah kekudusan tidur dengan Batseba, dia punya strategi lainnya. Iki apa ini? Karena ini perempuan hamil.
dibunuh suaminya. Ya. Ketika kita sudah buka celah untuk iblis, ya pertama kali nggak apa-apa, oke, aman, silakan. Kamu udah buka celah, maka iblis akan terus masuk, bukan cuma mencuri, tapi dia akan bunuh kamu dan membinasakan. Daud, Anda tahu Daud apa yang terjadi ketika Nabi Nathan tegur Daud? Kamu loh orangnya. Untungnya responnya Daud, dia tobat, ampuni aku. Tapi Anda tahu apa yang terjadi pada Daud dan keluarganya? Ada tetap loh hukumannya. Ya. Jadi jangan coba-coba melanggar perintah yang Tuhan berikan. Karena apa yang Tuhan katakan itu benar. Enggak akan berat kok. Kalau kamu nurut enggak berat. Bisa masuk akal untuk kamu lakuin. Tapi ketika engkau sudah buka celah untuk iblis mengintimidasi sehingga engkau enggak taat, maka efeknya panjang. Ya, iblis akan menghancurkan kamu akan mengalami enggak karu-karuan lah. Ya, tadi katakan kalau kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya enggak ada yang lebih buruk terjadi sama kamu. Ya, next yang terakhir. Paradigma yang terakhir yang harus kita ubah, ketaatan itu adalah penentu berkat dan kutuk. Jadi kita tahu ketaatan itu yang menentukan berkat atau kutuk yang kita terima saat dari Tuhan. Ulangan 28 tuh. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Anda baca lanjut terusnya aja. Firman Tuhan sudah jelas. Nek kamu denger ya firman, kamu lakukan, kamu jadi sama seperti orang yang bijak yang bangun rumah di atas batu, maka semua yang aku janjikan jadi bagianmu. Ya, tapi coba ayat 11. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Mau nggak kita? Nggak mau, walau aku nggak mau. Ya. Nggak mau. Kemarin kita belajar bahwa Musa ngomong sama bangsa Israel, hari ini ku perhadapkan sama kalian, kamu mau pilih hidup atau mati, kamu mau pilih berkat atau kutuk, terserah kamu, tapi lebih baik kamu pilih berkat, lebih baik kamu pilih hidup. Ya. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita mau taat atau enggak. Ada di tangan kita, terserah kita. Tuhan nggak akan maksa, ojo lo, ojo, enggak. Tuhan sudah ingatkan jangan. Kita yang mau pilih taat atau enggak. Ya, ayat terakhir tuh, Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-9 dan 14. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ini Alkitab belum ngomong. Jadi ketika Tuhan suruh, ketika Tuhan perintahkan, ketika Tuhan mau engkau kerjakan sesuatu, sebenarnya itu enggak susah dan itu bisa kamu lakukan, karena dikatakan enggak jauh kok, gampang. Ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Gampang sebenarnya, enggak ado, enggak diawang-awang, ya apa ya caranya, ya apa ya, enggak lah. Saya yakin ketika Tuhan perintahkan sesuatu sama kita, pasti sebenarnya kita bisa. Kita enggak usah pikir-pikir ya apa ya caranya, ya apa caranya. Enggak berat. Setiap apa yang Tuhan perintahkan enggak berat. Sekali lagi enggak berat, mudah. Yang menghalangi untuk kita bisa ngomong perintah itu berat adalah pikiranmu, pengertianmu sendiri. Dan jangan coba-coba buka celah sama iblis untuk mengikuti apa yang ada di pikiranmu. Ya abot. Karena itu berbahaya. Ya, saya enggak panjang lebar. Itu firman Tuhan sore hari ini. Saya berharap kita semua bisa mengerti bahwa pilihan firman Tuhan untuk kita taat gitu ya. Karena ketaatan itu bukan sebagai batasan, ketaatan itu bukan sebagai beban. Bahkan ketaatan itu juga bukan sebagai apa istilahnya, hal-hal yang membuat kita enggak iso.
Tapi ketaatan adalah sebuah kekuatan untuk kita. Ketaatan adalah sebuah pengaman. Ketaatan adalah sebuah penentu untuk kita bisa diberkati. Ya, ayo kita akan masuk di dalam doa. Saya minta tolong musik. Sore hari ini kita akan nyanyi pujian apalagi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyi pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah sore hari ini. Kami tahu Tuhan, karena Engkau yang berbicara, maka biarlah kami boleh berubah atas setiap apapun karakter pikiran kami. Karena kami tahu setiap apa yang Engkau perintahkan itu tidak berat bagi kami. Kami mampu melakukannya, dan kami akan melihat setiap perkara ajaib itu terjadi dan digenapi bagi kami semua. Tanamkan firman-Mu, berikan kekuatan bagi setiap mereka. Karena Tuhan bekerja bagi kami, maka kami melihat bahwa kami akan mengalami satu hal yang luar biasa. Kami akan mengalami setiap hal yang luar biasa, perkara ajaib terjadi karena ketaatan itu mendahului semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami, setiap apa yang kami kerjakan pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.